Halo, selamat datang di Fase, channel yang akan mengulas tentang fakta sejarah yang mungkin bisa menambah pengetahuan tentang sejarah yang belum kita ketahui. Untuk fase yang kedua ini, atau fase episode kedua ini, saya akan membahas siapakah sebenarnya yang melakukan kontak pertama dengan suku asli di benua Australia, yaitu aborigin. Benarkah orang-orang Eropa ataukah ada dari negara lain? Selanjutnya di fase. Seperti kita ketahui, benua Australia sekarang dihuni oleh mayoritas bangsa dari Eropa yang merupakan bangsa-bangsa dari keturunan Inggris dan sebagainya. Namun sebenarnya suku Makassar telah melakukannya terlebih dahulu pada tahun 1640-an. Pertama-tama masyarakat Makassar ini atau suku Makassar ini mendarat di Kimberley. Baru pada 10 dekade kemudian mulai merambah ke Armland. Suku Makassar yang melakukan interaksi dengan suku aborigin ini memiliki kepentingan, yaitu untuk mencari teripang. Karena pada saat itu teripang memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dijual ke Cina yang akan diolah menjadi obat. Namun tidak hanya suku Makassar saja, ada beberapa wilayah dari Indonesia yang juga melakukan interaksi dengan suku aborigin, seperti dari Kepulauan Aru, Alor, dan Nusa Tenggara Timur. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pelayaran pertama suku Makassar yang tercatat adalah pada tahun 1751. Namun Regina Gunter dari Universitas Griffith mengatakan bahwa ada seorang sejarawan Makassar mengatakan bahwa kontak pertama dengan suku aborigin terjadi pada 1640. Namun beberapa ilmuwan melakukan perdebatan. Mereka mengatakan dari peninggalan fisik seperti seni pahat dan seni cadas, setelah dilakukan uji karbon, kalau teman-teman tahu, uji karbon itu adalah uji untuk menentukan usia sebuah fosil dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa googling sendiri. Dari uji karbon itu menunjukkan bahwa ternyata ini menunjukkan tahun yang lebih tua atau sekitar 1500 sampai 1600-an. Suku Makassar telah melakukan kontak dengan suku aborigin. Berarti itu artinya lebih jauh dari bangsa Eropa yang datang ke Australia. Seorang Eropa bernama Flinders pernah bertemu dengan Pobaso, seorang kepala armada dari Makassar, dan Flinders membuat catatan-catatan bagaimana teripang itu diolah untuk menjadi bahan obat dan dijual ke Cina. Bagaimana orang Makassar bisa sampai di Australia? Orang Makassar menggunakan angin monsun barat untuk sampai ke daratan Australia dan biasanya tiba di sana pada bulan Desember. Dari catatan sejarah, satu kapal orang Makassar dapat memuat 30 awak, dan dari catatan sejarah itu pula ada sekitar 1000 kapal Makassar per tahun yang singgah di Australia untuk bertransaksi dan mencari teripang. Using Daeng adalah pencari teripang terakhir dari Makassar yang tercatat singgah di Australia, dan sekaligus Using Daeng adalah suku Makassar pertama yang melakukan pembayaran untuk mendapatkan izin dari pemerintah Australia Selatan agar bisa mencari teripang di daerah tersebut pada tahun 1883. Karena perdagangan teripang yang terus menyusut pada akhir kurun abad 19 dan juga tingginya cukai dari pemerintah Australia menyebabkan pelayar-pelayar Makassar tidak lagi datang ke Australia. Tercatat kapal terakhir Makassar yang meninggalkan Armland di Australia adalah sekitar tahun 1907. Suku aborigin yang ternyata sangat berdekatan dengan kita, yaitu berdekatan dengan suku Makassar. Oh, betul sekali. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu jika sebelum warga kulit putih datang ke Australia, Pelaut Makassar yang pertama kali berinteraksi dengan penduduk asli warga Albut. It's about moccasins when they went and using the iki or birang
they going there, they making sure that there is where they're gonna stay for a camp or live in that area, they cleaning. Pabrik pengolahan teripang peninggalan orang Makassar masih bisa kita jumpai di kota Port Essington, dan juga ada pohon asam yang merupakan pohon yang dibawa dari Indonesia ke Australia. Ada juga peninggalan yang lain seperti tembikar, kaca, kail ikan, dan koin. Pada tahun 1916 ditemukan pula 2 buah meriam perunggu di wilayah Australia. Setelah diidentifikasi, ternyata meriam tersebut tidaklah berasal dari Eropa karena tidak ada kecocokan misiu dan jenis desainnya pun tidak ada di Eropa. Sehingga para ilmuwan menyimpulkan bahwa meriam itu adalah peninggalan dari suku Makassar tersebut. Nah, seperti itulah teman-teman fakta sejarah yang saya bahas kali ini. Ternyata nenek moyang kita memang telah lebih dahulu menyambangi benua Australia untuk melakukan interaksi dengan suku aborigin. Karena kelihayan nenek moyang kita yang memang maritim dan seorang pelaut, sehingga lebih dulu menginjakan kaki di Australia ketimbang orang Eropa. Terima kasih, sampai jumpa di fase-fase yang lain.